Halo semua, jadi hari ini aku mau pergi ke Gedung Juang 45 yang ada di Menteng 31 sama teman-teman aku. Jadi kita naik Transjakarta dengan rute 6H. Dan kita turun di halte BRI. Selanjutnya kita perlu berjalan kaki sekitar 10 menit untuk menuju ke Gedung Juang 45. Nah, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu. Jadi kemarin teman-teman aku dan aku dapat harga 5.000 untuk satu orangnya. Dan pembayarannya hanya bisa melalui non tunai atau dengan menggunakan QRIS. Dan ini price list lengkapnya. Di depan Gedung Juang 45 terdapat foto-foto dari pahlawan wanita Indonesia dan telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan di Indonesia. Lalu di sampingnya ada patung dari Haja Rangkayo Rasuna Said dan biografi sedikit tentangnya. Oh iya, jadi sebelum kita masuk nanti kita akan diberikan kertas panduan yang berisi penjelasan singkat dari museum ini. Halo semuanya, jadi kali ini aku udah nyampe di Gedung Juang 45 dan lokasinya itu di Menteng nomor 31. Itu jalan apa ya? Jadi dulunya saat masa kependudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai markas berkumpulnya para pemuda radikal untuk melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan gedung ini juga digunakan selama 3 masa, yang pertama pada masa kependudukan Belanda, yang kedua pada masa kependudukan Jepang, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan. Saat masa kependudukan Jepang, gedung ini juga sempat dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Gedung ini juga menjadi tempat merancang berbagai aksi dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada biografi dari Adam Malik dan A.M. Hanafi. Selanjutnya di museum ini juga terdapat banyak barang-barang peninggalan dari tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Contohnya seperti piagam penghargaan, pin penghargaan, buku, alat tulis, dan masih banyak lagi. Dan di sini juga ada miniatur mobil. Lalu di sini ada lukisan dari Jenderal Sudirman dan miniatur peta atau jalur perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Selanjutnya di sini ada mini diorama dari upacara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya kita masuk ke ruang masa Jepang. Di ruangan ini dipamerkan hal-hal yang berbau tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Dijelaskan bahwa Jepang mulai menjajah Indonesia sejak Belanda mulai menyerah kepada Jepang dan Jepang mulai menyebarkan propaganda di Indonesia. Dijelaskan pula dari kelompok-kelompok perjuangan pada masa Jepang, diantaranya ada kelompok Putra, Peta, dan masih banyak lagi. Jadi di sini ada pendudukan tentara pembela tanah air atau Peta. Jadi Peta sendiri ini merupakan pasukan yang dibentuk di masa pendudukan Jepang yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 1943 dan dipusatkan di kota Bogor. Lalu selanjutnya di sini kayak ada poster yang mengajak rakyat Indonesia untuk menjadi tentara pembela tanah air atau PETA. Dan selanjutnya di sini ada foto-foto dari peristiwa jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki, dan di bawahnya terdapat replika dari samurai tentara Jepang.
Dan kemudian di sampingnya juga terdapat dari seragam tentara Jepang. Di ruangan ini juga terdapat uang yang pernah diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang di Indonesia. Bergeser ke ruangan berikutnya, di sini terdapat beberapa bentuk propaganda dari Jepang di Indonesia. Jadi di sini ada bentuk-bentuk propaganda Jepang. Salah satunya ada 3A, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai peristiwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan perjanjian Kalijati. Selanjutnya di sini ada barang peninggalan dari organisasi TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kemudian ada lukisan salah seorang pejuang 45 dan di bawahnya terdapat seperti senjata pada zaman dahulu, dokumen pribadi seseorang, dan topi militer milik tentara. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang berisi informasi-informasi mengenai peristiwa proklamasi Indonesia. Selain itu juga ada organisasi-organisasi yang berjuang pada masa 1945. Contohnya itu ada LASWI, yaitu organisasi perempuan yang berjuang melawan para penjajah. Selain itu juga ada organisasi API atau Angkatan Pemuda Indonesia. Selanjutnya juga ada mini diorama tentang peristiwa Ikada, yaitu di mana Ir Soekarno bertemu dengan rakyatnya di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lokasi Monas. Kemudian di sini ada mini diorama tentang penandatanganan dan perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di ruangan selanjutnya terdapat ilustrasi atau lukisan dari peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Lalu di bawahnya ada maket dari kompleks Gedung Joang 45. Lalu ada penjelasan mengenai pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di masa kependudukan Jepang. Dan di sini juga memamerkan koleksi dan foto dari Dr. Mustopo. Selanjutnya di ruangan sebelahnya terdapat tandu atau kursi yang memandu Jenderal Sudirman saat melaksanakan dan menjalankan rute perang gerilya. Kemudian di sini juga ada ruangan yang menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Gedung Joang 45 Menteng 31. Gedung Joang ini sendiri sudah mengalami banyak sekali alih fungsi, seperti dari menjadi asrama wanita, menjadi hotel, lalu kemudian akhirnya menjadi museum sampai sekarang. Dan terakhir di sini juga ada penjelasan mengenai pahlawan Khairul Saleh dan Soekarni yang juga merupakan sebagai tokoh penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi itu aja penjelasan aku mengenai Gedung Joang 45. Terima kasih sudah menonton. Dadah.